Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, Mai. Hi. So this is my first podcast in this channel. So I would like to introduce myself first. My name is Maisa Septiola Putri, but you can call me Mai. So in this YouTube channel, I would like to talk about teenagers, like love story, mental health, and some quotes that can make up your day because I'm your personal support system. And please like, comment, and subscribe to support me. Thank you. So this is the first episode and we're gonna talk about emotion atau emosi. Pernah gak sih teman-teman merasa emosinya susah terkendali, ingin marah terus, ingin nangis terus, atau mungkin merasa hidupnya begitu buruk? Kalau iya, mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk mendengarkan podcast ini. Sebenarnya emosi itu apa sih? Apa cuman marah? Cuman sedih? Tentu saja tidak. Emosi merupakan respon tubuh kita terhadap satu rangsangan yang berkaitan dengan perasaan, perubahan fisik, perilaku, dan lainnya. Misalnya, ketika kamu melihat video kucing yang ditelantarkan, kamu pasti merasa sedih. Atau ketika vas bunga kesayanganmu dipecahkan oleh seseorang, kamu pasti merasa marah. Itu emosi. Dan itu semua normal. Lalu, bagian mana yang tidak normalnya? Bagian tidak normalnya adalah ketika emosi kita tidak bisa dikontrol dan tidak bisa dikendalikan, sehingga dia keluar dari jalurnya. Contohnya, ketika kamu melihat vas bunga kesayanganmu dipecahkan, kamu marah-marah sepanjang hari tanpa henti. Itu adalah contoh emosi yang tidak dikendalikan. Lalu, bagaimana cara kita agar bisa mengontrol emosi? Agar bisa mengontrol emosi, kamu harus memiliki kesadaran penuh atas diri kamu sendiri. Ada baiknya sebelum melakukan sesuatu, kamu mengambil waktu untuk berpikir dan menimbang-nimbang apa akibat dari perbuatan kamu selanjutnya. Misalnya ketika kamu sedang benar-benar kesal dengan seseorang. Lalu, kamu mengambil waktu untuk berpikir, kira-kira jika aku marah-marah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah itu akan menjadi hal yang baik atau hal yang buruk? Sehingga perbuatan kamu akan lebih terkontrol. Jangan sampai emosi mengontrolmu, tapi kamulah yang harus mengontrol emosi itu. Kalian pernah gak sih merasa hidup ini terlalu flat, terlalu buruk, atau mungkin kalian sedang mengalami hari yang buruk? Well, itu adalah hal yang biasa. Karena di hidup ini memang selalu ada baik dan buruk. Because our life is so balanced. Sama halnya dengan makan kesukaan kalian, tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Begitu juga hidup kalian. Dan lagi, ini hanya hari yang buruk kan, bukan kehidupan yang buruk. Jadi, masih ada hari-hari baik lainnya. Kita semua berhak bahagia. Kamu juga berhak bahagia. Dan kadang kebahagiaan itu tidak selalu berasal dari orang lain. Apakah kamu harus bahagia? Atau kamu harus dipuji dulu baru kamu merasa bahagia? Tentu tidak. Kamu bisa merasa percaya diri dengan dirimu sendiri. Tidak perlu apa kata orang lain, tidak perlu orang lain memuji kamu terlebih dahulu, karena kamu sudah sempurna apa adanya. Dan apakah kamu harus menunggu orang lain memperhatikanmu dulu, baru kamu bahagia? Tentu tidak. Kamu bisa membeli barang-barang kesukaanmu sendiri, kamu bisa memperhatikan dirimu sendiri, kamu bisa merawat dirimu sendiri. Lalu untuk apa kamu masih bergantung dengan orang lain? Mulai sekarang, kita harus mencoba untuk berdiri di atas kaki kita sendiri dan bisa bahagia dengan diri kita sendiri. Dewasa ini, aku belajar banyak hal, terutama mengenai berharap dengan orang lain. Menurutku, berharap kepada orang lain merupakan penyebab kekecewaan terberat. Kenapa? Karena kita tidak bisa memegang kata-kata manusia. Bahkan, kamu mungkin tidak bisa memegang kata-katamu sendiri. Karena kita semua sama. Kita semua memiliki sifat egois kita masing-masing. Apakah itu salah? Tentu saja tidak. Sifat egois berfungsi untuk melindungi hati serta diri kita dari berbagai macam kekecewaan. Tapi, egois akan salah jika kita menggunakannya berlebihan. Egois yang baik adalah egois yang secukupnya. Dan kamu juga harus punya sikap egois yang secukupnya, agar kamu bisa melindungi hati dan pikiran kamu. Dengan sifat egois itu, tentu saja
Orang-orang bisa menolak kemauanmu demi menjaga hati dan perasaan mereka, dan kamu harus siap akan jawaban atau penolakan tidak. Maka di sini aku berharap kamu bisa lebih mengenali dirimu lagi dan bisa berdamai dengan dirimu. Bisa mulai membahagiakan dirimu sendiri. Karena siapa lagi yang akan membahagiakan dirimu jika bukan kamu sendiri? Sebagai saran, mungkin kamu harus mengurangi mendengar lagu-lagu galau, film-film drama yang mellow, atau memikirkan hal-hal yang sedih. Mulailah untuk mendengar lagu-lagu yang semangat, film-film motivasi, serta segala hal yang akan membuatmu bahagia, bukan berlarut-larut dalam kesedihan. Karena apa yang kita lihat dan yang kita dengar akan mempengaruhi mental serta pemikiran kita sehari-hari. Jadi, aku harap kalian semua bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa bersyukur atas segala hal yang kalian dapat. Karena kita sudah dibekali oleh fisik yang sangat sempurna, kita sudah dibekali dengan segala keindahan. Jadi kenapa kalian harus menangis, bersedih atas hal yang tidak kalian miliki, yang tidak seharusnya untuk kalian? Cukup syukuri dan nikmati segala hal yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan always happy. Mungkin hanya sekian di episode 1 ini. Aku harap kata-kataku bisa membuat kamu melihat dunia dari sisi yang lebih baik lagi dan bisa membuang seluruh pemikiran negatifmu. Sekian, it's me, my bye-bye.